Selamat datang. Sekarang kita akan membahas keris putut sajen. Jadi putut sajen di pasaran sudah mulai naik harganya dan mulai beredar barang-barang sepuh non ori. Jadi kita akan membahas ciri-ciri keris putut sajen yang sepuh. Jadi putus sajen yang asli itu meskipun keris kecil tapi memiliki ricikan. Salah satunya adalah membungkuk ketika kerisnya kita miringkan. Gandiknya juga menekan, bukan gerinda. Ada pijetan, model pijetan, jadi bukan gerinda. Jadi tidak ada tanda-tanda gerinda di sini. Alur dari tempaan besi tidak terputus. Jadi kalau kita bisa fokus itu tidak ada bagian bilah yang dipotong. Jadi ngikutin alur bilah dari belakang sampai akhir, sampai ujung. Ya, sisi kanan kiri di ukiran kanan kirinya itu juga simetris. Ini mengutamakan kesimetrisan, jadi tidak asal. Ini putut sajen sombro pijetan, juga gandiknya pijetan. Alur besi juga tidak terputus dari belakang bawah bilah sampai ujung bilah. Tidak ada yang terpotong dengan mesin. Pinggirannya pun kalau yang sepuh sudah pernah dipakai tidak rata. Dadanya tipis ya, beberapa putut sajen diukir dadanya tipis. Ada beberapa juga yang tebal seperti pria dan wanita. Nah, ini putut sajen look 5, look 7 ini. Yang ini look 7. Pamangkang jagat combong. Ini juga tidak terputus ya alurnya dari bawah sampai ujung. Gandik pijetan, bukan alur gerinda. Dada rata, tipis. Ukiran tangan pun simetris. Nah, ini ciri khas Pajajaran Pasundan dengan pasir malela emas. Juga alurnya tidak terputus. Ukiran gerinda di tangan juga simetris, halus. Gandik pijetan depan belakang, dada rata tipis. Ini adalah putut sajen look 5 dengan pasir malela emas, ciri khas Pajajaran. Dada tipis, alur tidak terputus. Dari bawah sampai atas tidak terputus. Kalau kita rabah pinggir bilah itu kasar ya, jadi tidak halus. Ini adalah putut sajen nom-noman. Nanti kita lihat alurnya ya. Bilahnya masih tajam. Gandik gerinda ya, ada celaknya seperti gerinda.
bilah masih tajam, tidak grepes, alur putus. Jadi ini bekas dipotong gerinda. Jadi keris yang asli itu tidak dipotong ya, tapi terus ditempa sampai dari awal sampai akhir. Pinggirannya pun tidak digerinda, pinggirannya ditempa. Meskipun ukirannya sudah bagus, tapi tidak simetris alurnya. Ukirannya bagus, tapi masih belum sesuai ricikan sepuh. Terkesan terburu-buru. Nah, ini adalah keris putut sajen dengan bilah keris lama dibuat menjadi putut sajen. Ini jenis besi Mataram sepuh ini. Pamornya pun pamor keris lama ini. Lalu dibentuk menjadi putut sajen. Tidak simetris ya alur tangannya, meskipun sudah bagus tapi masih terlihat ada perbedaan. Secara pamor bagus karena ini memang keris lama. Kalau kita tarik lurus dari ujung peksi pangkal sampai ke ujung bilah, ini ada kepotong ya, tidak masuk dalam bilah, ini keluar bilah ini garisnya. Jadi tidak masuk ke dalam bilah jaraknya kalau ditarik garis lurus pakai benang. Kalau yang asli itu masih sesuai ricikan keris, masih di dalam bilah. Jadi meskipun dia look, dia masih di dalam bilah kalau ditarik, tidak keluar dari bilah. Yang sepuh masih sesuai pakem. Kalau yang tidak sepuh dibuat agak ngasal sedikit, meskipun garaknya bagus. Ini keris yang standar ya, keris biasa yang bukan putut sajen, punya ricikan sama seperti putut sajen. Nah, ini keris saya yang walik. Keris saya yang walik pun masih di dalam bilah. Keris saya look 8, nggak pernah ada di dalam dapur keris manapun. Keris dengan gonjol lepas, sempana, Pasundan sepuh. Nah, ini keris yang tadi yang tidak sepuh. Ini bekas gerindanya kelihatan ya, itu kayak celak begitu, bukan ketekan. Jadi kelihatan sekali ini. Bukan berarti keris nom-noman itu tidak bagus ya, cuma kasihan orang yang mau beli keris sepuh tapi dapatnya nom-noman. Cuma secara keris ini tetap keris bagus, layak dikoleksi, tapi di luar pakem aja. Oke,
Sekian, terima kasih.